Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan kontraktor dari negara Indonesia. Karena pemegang sahamnya juga sekitar 65% dipegang oleh negara Republik Indonesia. Jadi ini merupakan badan usaha milik negara. Kita akan membahas Wijaya Karya Tbk dengan kode emiten WIKA atau kita panggil aja WIKA. Ini merupakan salah satu kontraktor yang terkemuka di Indonesia. Bersaing dengan WSKT? Enggak bersaing sih, karena mereka juga salah satu bagian daripada BUMN. WSKT, WG, WIKA, sebut aja deh, ada banyak perusahaan kayak PT-PP juga bagian daripada pemerintahan ya, yang bergerak di bidang kontraktor yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Jadi ya lumayan kalau mereka lumayan banyak daripada perusahaan properti itu yang dipegang oleh negara. Kita kenalan dulu dengan salah satunya, yakni adalah WIKA. Kita lihat dulu sejarahnya. Berawal dengan kegiatan usaha yang hanya meliputi pekerjaan instalasi listrik dan pipa air ketika didirikan, pada tahun 1970-an beralih menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan ya. Mereka IPO pada tanggal 27 Oktober tahun 2007 dengan melepas 28,46% saham ke publik. Yap, porsinya udah lebih besar sekarang ya. Untuk porsi masyarakatnya 34% sekarang. Kalau dulu pas mereka IPO cuma 28%. Sisanya masih dipegang oleh pemerintah Republik Indonesia berkat suntikan dana dari IPO. Berkat suntikan dana dari IPO, makin leluasa bertumbuh dan berkembang ya. Langkah-langkah antisipatif dan inovatif pun semakin mudah diwujudkan. Walhasil, WIKA tetap berdiri kokoh kendati menghadapi berbagai krisis baik skala nasional maupun global. Tahun 2019, secara resmi menetapkan visi dan misi 2030 ya. Ini sebelum corona menyerang nih. Untuk menjawab tantangan masa depan perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang investasi serta engineering, procurement, dan construction. Untuk arti procurement itu saya udah cari di sini ya. Ada sedikit perbedaan antara purchasing, membeli, dan procurement. Jadi procurement itu adalah aktivitas, kegiatan, negosiasi, dan pemberian strategis barang dan jasa yang biasanya penting bagi suatu organisasi. Jadi masih dalam tahap negosiasi dan lain-lain. Sedangkan purchasing itu jual beli. Jadi itu proses selanjutnya. Itu sedikit perbedaannya, simple tapi ya bahasanya agak rumit sih. Jadi saya cari dan sebagai informasi tambahan bagi kita semua. Dan juga tahun 2030 visinya merupakan wujud nyata dari harmonisasi aspek people, planet, profit, dan juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berkomitmen untuk melaksanakan peran pentingnya dalam menghadirkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Yap. Dan untuk sekilas tentang portfolio bisnis mereka itu ada bergerak di bidang investment energi dan infrastruktur dan air. Lalu ada lagi properti, infrastruktur dan building, energi juga ada, sampai industri yang seperti untuk konkrit, semen, pengolahan, dan juga aspal. Ya, itulah sekilas tentang bisnis yang dijalankan oleh WIKA ini. Bagaimana dengan prospeknya? Ya cukup campur aduk sih, karena bidang bisnis mereka cukup banyaknya. Ada energi, ada juga properti, jadi diversifikasinya kuat. Jadi bisa dibilang saya katakan ya standar aman lah, nggak terlalu aman gimana, tapi cukup standar karena mereka bergerak di bidang properti. Keuangan mereka terhajar cukup parah loh. Jadi untuk selanjutnya kita lihat bagaimana kinerja keuangannya terdampak karena pandemi. Pertama kita lihat dulu pemegang sahamnya, di mana porsi masyarakat yang seperti tadi disebutkan 34,9390% dengan porsi negara Republik Indonesia sebesar 65%. Ya, ini porsi masyarakatnya aman. Untuk negara Republik Indonesia-nya pasti aman ya. Jadi langsung aja kita lanjut ke bagian key statistiknya untuk melihat fundamental daripada WIKA ini. Dengan fundamental sebagai berikut, operating profitnya 906 miliar rupiah dengan net profitnya 117 miliar rupiah. Ini bagus, itu berarti mereka mendapatkan pendapatan itu tinggi di operating profit. Itu berarti operating mereka cukup lancar. Dengan PR-nya 72 kali, ini udah mahal sih. Lalu dengan operating profit margin 5%, net profit margin cuma 0,66%. Kecil banget sih. Dengan current ratio-nya 100%, ini pas banget ya. Mereka juga lihat di sini cukup rajin bagi dividen sih, cuma tahun 2021 dan 2022 masih belum ada ya. Untuk turnover harian mereka pada sisi pertama itu pasti lancar karena mereka perusahaan yang cukup besar dengan 12,63 miliar rupiah, jadi cukup aman. Market cap mereka juga cukup jumbo sih, 8,48 triliun rupiah. Jadi bagaimana teman-teman yang request WIKA ini?
Apakah menarik? Kalau dari saya sendiri sih, saya bisa bilang masih belum ya. Karena ada satu bidang kriteria saya yang penting belum mereka penuhi, yakni PR-nya masih 70-an kali. Kalau bisa di 10 kali ke bawah sih, saya bisa masukkan ke dalam watchlist standar saya ya. Tapi karena belum, masih belum menarik. Jadi demikian pembahasan tentang Wika yang menjadi kontraktor beberapa proyek daripada negara Indonesia. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.